Cek 1 1 2 3 cek. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bareng aku di sini dalam channel Mantan Izalatir. Kali ini kita akan membahas kenapa MCB di rumah kita perlu dibagi menjadi beberapa grup. Setelah yang satu ini. Sebelum masuk dalam pokok pembahasannya, aku akan menerangkan kalian tentang apa itu MCB. MCB merupakan singkatan dari Miniature Circuit Breaker. MCB adalah salah satu alat listrik yang dipasang sebagai pengaman instalasi listrik. Besarnya MCB yang dipasang oleh pihak PLN pada kWh meter tentunya telah disesuaikan dengan daya listrik yang telah terpasang. Contohnya, jika daya listrik di rumah kita 900 watt, maka MCB yang digunakan adalah sebesar 4 ampere. Jika 1300 watt, maka MCB-nya adalah 6 ampere. Jika 2200 watt, maka MCB-nya adalah 10 ampere. Bagaimanakah cara menentukan besarnya MCB? Cara menentukan besar MCB adalah arus sama dengan daya pertegangan atau I sama dengan P per V. Contohnya, jika di rumah kita mau terpasang daya 900 watt dan tegangan listrik yang kita gunakan adalah 220 volt, maka I sama dengan P per V atau 900 per 220 sama dengan 4,09 ampere. Maka besar MCB-nya adalah 4 ampere. Oke, kembali ke pokok pembahasannya, mengapa MCB di rumah harus dibagi menjadi beberapa grup. Yang pertama, memudahkan saat perbaikan saat terjadinya konsleting. Misalkan kulkas di rumah kita tiba-tiba terjadi konslet. Jika MCB tidak di grouping, maka MCB akan otomatis trip dan listrik akan padam. Lampu mati, colokan mati, dan semua peralatan listrik juga ikut mati. Lain halnya jika MCB di rumah kita sudah di grup, maka yang terjadi adalah jika konsleting pada kulkas, maka MCB pada grup tertentulah yang akan trip dan tidak mengganggu peralatan listrik lainnya. Hal ini sangat membantu instalatir saat melakukan perbaikan. Yang kedua adalah sebagai pengaman instalasi listrik. Perangkat elektronik yang menyedot daya besar untuk start awal seperti AC dan pompa air, bila arusnya disatukan dengan lampu penerangan, akan membuat lampu berkedip-kedip saat AC dan pompa air bekerja. Hal ini perlu pembagian grup agar kita bisa mengontrol dan mengawasi kelistrikan di rumah kita. Yang ketiga adalah memperpanjang umur kabel. Dengan pembagian arus, kabel sebagai media penghantar listrik juga lebih awet karena beban arusnya lebih ringan dan terukur. Yang keempat adalah meminimalisir ruginya tegangan. Apa itu rugi tegangan? Rugi tegangan adalah daya yang keluar yang tidak terpakai dan tetap harus kita bayar. Salah satu penyebabnya adalah bentangan kabel yang terlalu panjang karena arus listrik tidak di grouping. Makin panjang bentangan kabel, kian besar rugi tegangan. Itulah sebabnya jaringan transmisi PLN landai untuk mengurangi rugi tegangan. Rugi tegangan terlalu besar juga bisa memicu korsleting. Arus listrik di rumah perlu dibagi-bagi, lebih-lebih di rumah dengan daya yang besar. Caranya dengan menyiapkan box MCB sebagai pembagi arus atau grouping. Misalnya grup 1 khusus untuk lampu penerangan, grup 2 untuk stop kontak atau colokan, dan grup 3 khusus untuk AC karena dayanya yang besar. Sekian video dari saya, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan komennya.